makin kesini standar hidup seseorang tuh pastinya berbeda-beda guys ya. Yang dari dimana mereka itu ada yang hidupnya hedon, ada yang hidup sederhana, ada yang hidupnya frugal living, ada yang hidupnya benar-benarnya udah dia itu nggak mau kelihatan kaya, padahal mah wah banget guys ya. Tapi di zaman sekarang, apalagi kalau misalnya kalian lihat standar-standar media sosial, mau itu di TikTok, di Instagram, pastinya mereka punya cara-cara untuk bikin tren. Salah satunya itu 100 juta pertama di umur 20-an, atau bisa dibilang mungkin banyaknya itu di umur 25 maksimal banget. Jadi kalau misalnya lu gak mencapai 100 juta pertama di umur 25, seakan-akan lu tuh akan dikatain gagal gitu kan. Apalagi kalau misalnya teman-teman pamer lah di media sosial lah, mau itu di TikTok terutama ya guys ya, pamer saldo aja langsung tuh komen-komentarnya tuh pada menyerang semua, seakan-akan mereka itu udah pada sukses di umur bawah kalian, padahal mah itu editan ya guys ya. Nah, jadi di sini gue mau ngasih tahu ada 3 cara buat teman-teman biar bisa mendapatkan 100 juta pertama di umur 20-an. Tapi teman-teman mau itu di umur 25, 26, 24, 23 nggak masalah guys ya. Nggak ada kata terlambat dan nggak ada kata standar-standar seperti itu. Yang pertama tentunya tingkatin penghasilan atau income kalian. Mungkin di sini teman-teman banyak yang kerja kantoran juga. Ya kerja kantor kan 9 to 5 ya. Ya paling lembur paling sampai jam 7 lah. Nah teman-teman langsung balik, gak usah nongkrong, langsung tuh teman-teman cari pendapatan lain. Kayak misalnya freelance, atau gak mungkin buka jasa. Mau itu jasa ya Mobile Legends, jasa Free Fire, atau gak mungkin ya joki-joki game, atau enggak teman-teman bisa bisnis sampingan segala macamnya. Nah pastinya banyak banget teman-teman cara untuk mencelah mendapatkan tambahan pendapatan. Tapi sayangnya mereka itu terlalu berargumen kalau misalnya udah capek duluan kerja kantoran. Padahal mah itu cuma dijadiin alasan aja. Supaya apa? Supaya mereka nggak ngelakuin hal kayak gitu, alias males. Nah ini banyak banget guys ya, apalagi di ibu kota yang dimana orang-orang perantauan harusnya sadar kalau misalnya dia itu di sini tuh buat nyari duit, bukan untuk malas-malesan, terleha-leha segala macamnya. Yang kedua tentunya pakai prinsip pay yourself first. Tentunya bayar untuk diri lu sendiri itu pertama kali ketika lu dapat gajian. Nah kebanyakan orang-orang itu ketika mendapat gajian, mereka itu nabungnya itu di akhiran. Padahal kalau misalnya kita mau benar-benar prinsip tabungan benar, itu kita harus isihin dari awal. Dan nanti untuk tabungan yang kita udah isihin di awal, diapain bang? Diinvestasiin. Kalau misalnya teman-teman gaji masih dikit, mendingan teman-teman belajar ikut bootcamp, ikut kelas yang bisa menambahkan income kalian atau enggak mengupgrade skill kalian. Yang ketiga tentunya produk digital. Nah, gue ini bukan endorse sama sekali guys ya, tapi gue mau ngasih tahu kalau misalnya di produk digital tuh teman-teman bisa ngedapatin lah lewat konten doang guys ya. Jadi teman-teman tinggal ngontenan aja, mau itu affiliate juga, produk digital segala macamnya. Nah ini buat bisa sampingan banget kalau misalnya teman-teman kerja kantoran, jadi guru, atau nggak mungkin teman-teman punya kerjaan sampingan. Nah karena apa? Karena ini bisa dibilang ya bisa di stok lah. Contoh misalnya teman-teman affiliate. Nah teman-teman bisa bikin video di malam hari, ya udah besoknya tinggal dijadwalin aja gitu, tanpa mengganggu pekerjaan kalian dari 9 to 5. Nah guys ya. Dan di sini mungkin teman-teman banyak yang bilang, bang kan gue nggak tahu bang caranya gimana bang. Nah ingat guys ya, semua orang yang ahli bermula dari titik nol atau langkah paling bawah. Jadi nggak ada alasan buat teman-teman nggak bisa atau nggak berani mencoba. Itu hanya malas aja guys ya. Yang ketiga tentunya hindari gaya palsu dalam kehidupan kalian atau lifestyle inflation. Nah karena apa? Karena zaman sekarang tuh banyak guys ya, yang dimana mereka itu setiap tahunnya ganti HP. Semisal ada HP iPhone 18 Pro Max nanti nih ke depannya nih. Nah pastinya tuh banyak tuh orang yang rela mencicil untuk mendapatkan HP iPhone 18 Pro Max itu sendiri. Walaupun ya bilangnya buat gaya hidup, buat naikin auranya segala macamnya. Padahal mah ya udah itu bisa ngebuat boncos pendapatan kalian atau keuangan finansial kalian. Nongkrongnya terus mahal terus, mau itu di cafe yang elit segala macamnya. Abis itu pengen kelihatan atau pengen mendapatkan validasi kesuksesan. Ini paling penting banget. Bukannya network yang dapat atau bukan relasi yang dapat, tapi cuman apa? Cuman penampilan yang fake di depan kamera guys ya. Yang terakhir atau yang keempat mungkin yang gue kasih tahu, disiplin dan konsisten. Tentunya mungkin teman-teman di sini banyak lah yang udah berusaha 1, 2, 3 abis itu menyerah. Padahal kata konsisten itu ketika lu berbuat sesuatu dari hal yang kecil setiap harinya, dilakuin setiap harinya, mau itu dalam 100 hari, 1000 hari, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah
itu nanti lama-lama nggak bakal kerasa tuh. Tiba-tiba ya mungkin kalau misalnya kalian konten view kalian tiba-tiba udah 100, udah mencapai 1000, udah mencapai 10.000, nah itu nggak bakal kerasa semua ya guys ya. Nah di sini ya teman-teman harus bisa untuk disiplin dan konsisten. Caranya gimana? Catat pengeluaran kalian, catat apa yang ingin kalian beli, catat apa yang kalian ingin kebutuhin segala macamnya. Jadi masing-masing tuh ada plan masing-masing gitu, ada stok dan juga ada ya bahasanya inilah. Kayak mungkin di slot pertama itu buat kebutuhan, slot kedua buat keinginan, slot ketiga buat dana darurat. Nah, di situ teman-teman harus bisa ngebedain hal-hal kayak gitu biar teman-teman nggak boncos dan cepat untuk mendapatkan 100 juta pertama di umur 20-an. Nah, menurut kalian gimana? Kira-kira gampang apa susah sih mendapatkan 100 juta pertama? Kalau gue yakin, buat teman-teman sendiri pasti gampang lah. Dan kalau misalnya menurut gue sendiri, ya tentunya gampang karena gue udah ngelewatin semua dan pastinya teman-teman bakal bisa untuk ngelewatin itu semua. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye.